kami menyerukan adanya rekonsiliasi. Tapi kami juga mendukung langkah-langkah tim penyelamat maupun langkah-langkah lain. Saudara Abu Rizal Bakri memiliki atau ada kesediaan dari saudara Abu Rizal Bakri untuk melaksanakan Munas itu pada tahun 2015. Saya kira begini, apa yang mau dimediasi kalau itu keputusan Rapimnas. Makanya aku pikir kita goblok. Udah nggak ngakuin terus kita mau ke sana. Makanya kita mau ke sana ngapain gitu? Dia harus datang dan menyerah ke sini baru bicara. Ngapain kita pergi ke Bali? Baik, bisa bergabung bersama kami ada pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Halo Mas Burhan. Ya, malam, Mafi. Selamat malam. Oke, baik. Sebelum saya tanya nih tanggapan Anda, ini ada yang bicara soal Islah, niatan baik, tapi kita tahu bahwa faktanya besok tetap ada Munas. Lalu bagaimana kemudian? Apakah kemudian memang bisa terjadi Islah di Munas atau di luar Munas? Atau bahkan kita baca soal kedepannya Partai Golkar seperti apa? Tapi sebelumnya saya akan sampaikan ada informasi di mana Dewan Pertimbangan Partai Golkar terus berupaya untuk menengahi perseteruan di tubuh partai. Namun sikap One Team yang menyarankan penundaan Munas seakan melunak seiring mendekatnya waktu penyelenggaraan Munas di Bali. Sebaiknya waktu pelaksanaan Munas 9 Partai Golkar pada tanggal 30 November 3 Desember 2014 ditunda dan sekaligus digunakan untuk menyempurnakan persiapan Munas, khususnya adalah yang berkaitan dengan materi-materi Munas, terutama untuk merespons berbagai perkembangan dan dinamika internal dan eksternal partai. Tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya, terutama pada waktu Rapim, dengan adanya permintaan-permintaan yang kuat dari DPD 1, di mana posisi DPD 1 itu di Rapim itu ya cukup kuat, karena DPD 1 itu kan ada 33, dengan alasan-alasan yang mereka bisa sampaikan dan bisa diterima, ya akhirnya kemudian ya disepakatilah menjadi 30 November. Dan saya juga tanya kepada Abu Rizal, konstitusionalitasnya sudah. Karena apa? Karena dalam rapat-rapat komisi dilakukan perdebatan-perdebatan, dan dari perdebatan itu menghasilkan satu putusan gitu loh. Baik, Pak Mahadi, saya akan ke Anda dulu. Ini ketika sempat Pak Akbar Tanjung mengatakan menghimbau untuk mundur, tapi ada statement yang berubah malah mengajak Agung Laksono CS itu ke Bali saja. Bagaimana sih perkembangannya, Pak? Ini apa maunya Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini seperti apa untuk ya, kalau maunya Dewan Pertimbangan Partai Golkar adalah kita kembali utuh bersatu kembali. Jadi mereka bertemu lagi di arena yang sama, Munas. Oleh karena itu tadi malam kita menghimbau Pak Agung CS. Pak Agung posisi masih Januari. Tapi kalau Pak Abu Rizal mau mendekatkan lagi dari 20, kan Pak Abu Rizal sudah ada statement 20 Oktober 2015. Kalau ini serius gitu, didekatkan lagi, nah kita mungkin bisa ketemu gitu. Sejauh mana Anda melihat keseriusan dari kedua pihak ini? Ya, karena masing-masing punya kepentingan kan, Pak? Sementara saya melihat serius gitu, karena politisi kan harus serius. Oke, kalau nggak serius jadi pelawak. Mas Bur, bagaimana Anda melihat ini? Masih 1 hari jelang Munas, tapi banyak yang deg-degan kayaknya. Gini, kita harus kembali kepada kearifan lama dalam politik, yaitu mencari kompromi, win-win solution, tidak boleh zero sum game. Sebab kalau misalnya masing-masing berpegang pada kepentingan mereka sendiri-sendiri, yang terjadi adalah terbelah. Jadi praktis tidak ada titik temu. Dan sejauh ini kalau kita lihat sejarah Partai Golkar, ini sejarah partai lama yang sudah sekian lama gitu ya, mengarungi asam garam kehidupan politik, termasuk mencari the golden middle way. Jadi konsensus itu bukan barang baru di Partai Golkar. Ingat pada waktu Akbar Tanjung jadi ketua umum, 99-2004, waktu itu ada desakan kuat kepada Akbar untuk mundur karena kasus hukum. Tetapi dicari the golden middle way-nya, yaitu konvensi. Jadi selalu ada titik temu di antara para elit Partai Golkar yang bertikai. Nah sayangnya konsensus itu tidak kita temukan dalam kasus sekarang. Jadi masing-masing itu bicara soal
maunya sendiri, jadi tidak ada upaya untuk mengalah. Jadi to be or not to be, yang kemudian dikorbankan adalah Partai Golkar. Ini kedua belah pihak ya? Ini kedua belah pihak ya. Dan yang, menurut saya maunya ngotot dengan kepentingannya. Dan tentu saja Pak Ical sebagai Ketua Umum Petahana seharusnya punya sikap untuk lebih mengalah, karena bagaimanapun dia Ketua Umum Petahana yang mau maju lagi sebagai calon Ketua Umum, dan di atas kertas modal politiknya lebih besar ketimbang yang lain. Apa susahnya menunda sebulan gitu ya untuk mengakomodasi sekian banyak faksi yang ada di Partai Golkar. Kemudian kalau misalnya Anda katakan di 1 bulan, apa salahnya menunda 1 bulan? Betul. Petanya juga akan tidak terlalu berubah banyak dengan misalnya saingan dari calon ketum yang lainnya. Nah, masalahnya kan begini, mungkin ada kekhawatiran ya kalau ditunda 1 bulan ada konsolidasi kekuasaan dan kekuatan anti Abu Rizal Bakri yang dikhawatirkan mengalahkan dirinya. Nah, ini kekhawatiran yang belum tentu benar, tetapi mungkin saja ada benarnya ya. Tentu kita tidak tahu sejauh mana misalnya gitu ya, karena kalau kita kaitkan sejarah Munas Golkar kan selalu nggak bisa dilepaskan dari dua. Satu, masalah infrastruktur kekuasaan yang turut memenangkan siapa yang bakal terpilih dalam Munas. Yang kedua adalah masalah logistik. Ya. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan oleh kubu Abu Rizal Bakri sehingga memaksakan di tanggal 30 to be or not to be. Dan ini betul-betul mempertaruhkan nama besar Partai Golkar. Oke, ketika Anda menyarankan itu memang dari pihak Abu Rizal Bakri untuk kemudian lebih mengalah karena toh dia petahana, adakah Anda juga menyarankan mengalah dari sikap dari Agung CS ini? Tentu ya. Jadi dalam politik tidak ada yang call-nya harus diikuti semuanya. Jadi masing-masing harus menurunkan komprominya, mencari titik temu. Jangan sampai misalnya masing-masing bersikukuh dengan posisi semula tanpa untuk melihat dan menurunkan tadi titik kompromi, mencari konsensus. Kalau misalnya masing-masing berpegang pada apa maunya, apa kepentingannya, tentu yang menjadi persoalan besar adalah mereka sedang berjuang untuk siapa gitu. Jadi mereka sedang berjuang untuk Partai Golkar atau sedang memperjuangkan at all cost untuk kepentingan dirinya. Jadi menjadikan Partai Golkar sebagai bargaining chip untuk kepentingan politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Ya. Ini yang saya menjadi masalah dan penyakit Partai Golkar sekarang. Tidak melihat kepentingan Partai Golkar, tapi melihat kepentingan faksi dari masing-masing kelompok. Oke, Pak Agun masih bersama kami, Pak? Iya, masih. Pak, sejauh mana toleransi atau win-win solution yang bisa diberikan dari pihak tim penyelamat Partai Golkar ini? Ya, untuk Pak Burhanuddin, selamat malam. Malam. Saya ini mungkin satu-satunya yang tidak membawa kepentingan kompetisi ya, karena saya tidak maju jadi calon ketua umum. Kami ini inisiator gerakan regenerasi kepemimpinan, punya 2 tujuan. Yang pertama, terwujudnya Partai Golkar yang demokratis, tidak oligarki, tidak semena-mena. Yang kedua, terwujudnya regenerasi kepemimpinan. Oleh karena itu, sebetulnya yang jadi lokus dan fokus kami itu tidak semata-mata kepada persoalan waktu. Nah, kami memilih waktu Januari itu karena dia lebih konstitusionalitasnya lebih kuat, karena ada rekomendasi Munas ke-8, dan secara de facto, de jure, keputusannya sekarang itu adalah 2009-2015. Ya. Itu satu. Yang kedua, yang sayang sekali Pak Agun Gunanjar teleponnya terputus. Kita akan jeda sambil menunggu sambungan telepon. Kita kembali telepon Pak Agun Gunanjar. Kami akan lanjutkan, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Highlights.